guys, welcome back to Arwela Nuna, all about drama and stars. Drama seru, obrolan seru. Di episode 9, Bon Appetit Your Majesty akan banyak hal yang mengejutkan. Dari Ji-young yang dijadikan upeti sampai Ji-young ditangkap dan disiksa ibu tiri Lee-hon. Penasaran? Ayo kita mulai. Episode 9 dimulai dengan pengumuman skor ronde kedua. Utusan Ming memberikan Joseon hanya 1 poin, sementara tim Ming mendapat 8 poin. Karena ketidakadilan itu, Raja Yi-hon memutuskan agar para koki menilai sendiri makanan dari tim mereka. Namun aturan itu makin memicu konflik karena setiap tim hanya mau memberi skor adil untuk dirinya sendiri, sehingga hasilnya seri. Setelah kompetisi, Lee-hon meminta Ji-young menemuinya. Lee-hon mengatakan jika tangan Ji-young masih sakit, kompetisi masih bisa dibatalkan sebelum ronde ketiga dimulai. Lee-hon hanya perlu tunduk pada apa yang diminta oleh utusan Ming. Tapi Ji-young tidak setuju. Dia meminta Lee-hon untuk tidak tunduk pada kepala utusan Ming, karena dia yakin pasti akan menang di ronde ketiga. Ronde final meminta semua tim menyajikan masakan dengan tema ginseng, sup yang mengandung ginseng. Ji-young sebenarnya sudah mempersiapkan plan B jika tutup pressure cooker tak sampai. Tapi di menit terakhir, Chun-seng tiba tepat waktu menggunakan pesawat semacam glider bambu yang dramatis. Ji-young memasukkan ayam ke dalam panci pressure dan memasaknya dengan api besar. Pihak lawan merasa tertekan dengan adanya pressure cook yang belum pernah mereka lihat. Saat masakan mendidih, panci tersebut mengeluarkan uap. Semua orang takut tekanan dalam cooker akan membuat ledakan, karena mereka baru pertama kali melihat panci seperti itu. Akhirnya masakan Ji-young berhasil matang dengan sempurna. Nama masakan Ji-young Samgyetang Ogolgye Ginseng. Lee-hon dan Yoo-kun menikmati hidangan Ji-young, rasanya luar biasa. Yoo-kun sampai tidak percaya itu adalah sup ginseng. Walaupun tampilannya tidak terlalu memukau, tapi rasanya memang menyentuh hati. Masakan Ming bernama buldojang. Ketika Raja Lee-hon dan Yoo-kun menikmatinya, mereka juga menyukainya dan mereka habiskan hingga tidak tersisa. Metode penilaian kali ini dilakukan oleh masing-masing koki dengan mencicipi masakan lawan. Dan ketiga koki memberikan nilai masing-masing paling tinggi 10. Dan nilai tertinggi nantinya adalah 30. Meski tim Ming tampil dengan bahan-bahan mahal dan eksotis seperti teripang laut, jamur lion's mane, masakan Ji-young menyentuh hati salah satu koki Ming, Kong Wen-li, yang awalnya tidak pernah mencicipi masakan sendiri ataupun orang lain akibat beban perfeksionisme. Saat melihat tampilan sup Ji-young, Kong Wen-li teringat masakan neneknya. Setelah dia mencicipi sup ginseng tersebut, dia menangis sambil berkata, rasa ini adalah rasa yang sudah dia lupakan dan sangat dia rindukan. Dia mengaku kalah karena menurutnya dia tidak bisa melampaui masakan neneknya. Dengan demikian, Joseon menang kompetisi dengan selisih 1 poin. Setelah kemenangannya, utusan Ming menuntut agar Raja Yi-hon memberikan Ji-young sebagai persembahan kepada Kaisar Ning. Lee-hon marah dan menghantam kepala Yoo-kun dengan kepalanya hingga mimisan. Namun kedatangan nenek raja yang membawa surat dari selir Kaisar Ming yang merupakan bibi dari nenek raja mengekspos kebohongan utusan Ming. Permintaan upeti yang tidak masuk akal tersebut ternyata bukan berasal dari dinasti Ming. Utusan Ming meminta maaf dan pergi dengan rasa malu dan ketakutan. Pangeran Jin Myung meminta Ji-young memasak semua menu yang pernah dia masak untuk utusan Ming. Ji-young menyajikan ayam ginseng dan makaron untuk Raja Lee-hon dan Pangeran Jin Myung. Kang Mok-ju dan Pangeran Jesan menjebak Ji-young. Mereka memberikan racikan obat kepada Pangeran Jin Myung yang jika digabungkan dengan ginseng akan menjadi racun. Pangeran Jin Myung tidak sadarkan diri setelah memakan masakan Ji-young. Ibu tiri Lee-hon menangkap dan menyiksa Ji-young dan memerintahkan agar Ji-young dikurung sampai kebenaran tentang apa yang disajikan kepada pangeran terungkap. Episode ditutup dengan Raja Yi-hon menghayalkan momen romantis bersama Ji-young tanpa tahu penyiksaan terhadap Ji-young terus berlangsung.